Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita ke part 3 ya. Materi hari ini, materi part 3 ini kita membahas tentang konsep market structure ya. Um, Bagaimana itu konsepnya? Oke, kita coba gambarkan dulu sekilas market yang terjadi ya. Oke, oke. Nah, apa maksud dari gambar yang ada di sini? Oke, inilah konsep market structure. Nah, ini kalian bisa lihat ini adalah market yang lagi apa? Uptrend. Apa? Nah, di sini saya bilang awalnya seperti ini ya. Nah, di sini dia terjadi break of structure, the boss ya. Nah, lalu inducementnya untuk agar dia menjadi high valid di sini ya, agar dia menjadi high valid di sini dia harus mengambil inducement yang ada di sini. Nah, ini adalah pullback terakhir dari market structure yang di sini ya. Nah, di sini dia sudah mengambil inducement. Nah, lihat ini adalah lower low-nya. Ini adalah low validnya. Dan ini adalah low validnya. Oke, nah maka setelah dia mengambil inducement ini sudah tercipta high valid. Nah, lalu di sini ada order block OB. Ketika dia masuk ke area order block, ingat ya, agar dia menjadi high valid, dia harus mengambil inducement di sini dulu. Nah, setelah itu kalian bisa mencari order blocknya untuk uh, open posisi entry di area OB. Lihat trennya juga ya, ini kan trennya lagi naik. Jadi kita fokus ke open posisi buy ya, atau fokus entry buy. Kalau marketnya lagi tren turun sebelum ada perubahan karakter, maka jangan dulu deh untuk melawan tren gitu ya. Oke, nah sini order block langsung lalu dia menuju kenaikan ya, terdapat pullback juga di sini. Nah lalu dia naik kembali dan menembus high valid yang ada di sini, berarti ini masih uptrend dan terjadilah boss break of structure. Nah, jadi setelah boss ini kita fokusnya nyari apa? Kan fokus nyari open posisi buy. Nah, nah di sini terdapat dua pullback ya, terdapat dua pullback. Inducementnya yang mana? Ya tetap pullback terakhir ini. Ini adalah inducement. Nah itu ada inducement. Maka yang high ini adalah high valid karena sudah mengambil inducement di sini. Nah lalu apa yang kita lakukan sekarang? Ya, tinggal kita mencari area order block di area low valid ini. Ya, area low valid di sini ya. Nah, ketika kita sudah menemui order block sini, maka siaplah kita open posisi ke atas. Nah, namun jika ada kejadian, nah OB ini ditembus dan low valid ini ditembus, maka terjadilah perubahan karakter, ya, atau change of karakter. Nah, begitu ya. Jadi ketika sudah adanya perubahan karakter, ya,
maka kita ubah haluan, kita cari informasi untuk entry sell gitu ya. Oke, kita coba gambarkan ketika mau turun ya marketnya. Kita geser, kita lanjut di sini lah ya. Nah, di sini tunggu sebentar. Turunkan dikit ya, biar kita bisa gambar pullback-nya juga. Nah, nah, dia turun, ngambil inducement. Nah, nah ini kan bos terakhirnya nih, bos terakhir. Dan ini adalah inducement-nya. Ya, tadi ini adalah low valid-nya. Ya, nah, dan ini adalah high valid. Ya, itu adalah high valid-nya. Nah, lalu ketika arah ini sudah menembus low valid ini, terjadilah chop. Ya, jadilah chop. Ya, terjadilah chop. Nah, kalau sudah terjadi chop, berarti kan arah marketnya akan berubah turun. Ya, untuk cara entry-nya. Nah, cara entry terjadinya perubahan karakter. Kita lihat. Ingat, ini pullback terakhir. Inducement-nya kita lihat. Ya, karena tren bakalan arah turun, jadi kita cari low valid. Ya, dia naik, ambil inducement. Ya, inducement. Lalu, ya, carilah area order block di area sini ya. Nah, lalu dia mantul di area order block, maka dia akan melanjutkan penurunannya, gitu ya. Dan ini adalah low validnya. Ketika dia tembus low valid lagi, nah di sini terjadinya bos kembali, bos untuk penurunan, ya. Nah, jadi konsepnya itu seperti itu market structure, ya. Untuk digambar mungkin kita gampang lihatnya ya. Kalau di real market jelas berbeda, jelas berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, ini bos terakhirnya. Ini high-nya. Ini low-nya ditembus jadi chop. Ya. Ini inducement-nya, pullback terakhirnya. Ya. OB atau open di sini. Oke, kita cari contohkan di real market sekarang. Setelah kita mengetahui konsep market structure-nya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini gitu ya. Nah, untuk kalian melihat trennya, kalian bisa giniin dulu, dibaca dulu biar gampang ya. Terus cari market structure-nya sedang gimana gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalian kalian kan sudah belajar tentang pullback valid itu seperti apa. Jadi untuk menentukan market structure-nya jadi lebih mudah ya. Oke, kita gambarkan coba dulu seperti market structure yang kita buat itu ya. Ntar kita cari dulu BOS-nya di mana saja. Oke.
Oke, bos. Sini, bos. Oke, dia ini bosnya sumbu, jadi kita tunggu konfirmasi bosnya yang benar ya. Lalu terkonfirmasi. Oke, di sini height-nya di semuanya mana? Nah, di sini kita pakai pembelajaran fullback kita. Nah, kita ambil dari low-nya. Naik ya, di sini low-nya tidak diambil. Dia masih jalan dari dia masih satu pergerakan naik ya sampai sini. Nah, lalu kita lihat ini diambil apa tidak? Jika tidak, ini masih satu pergerakan naik seperti ini ya. Nah, lalu sampai sini. Kita lihat lagi. Nah, ini pun juga masih satu pergerakan naik ya. Dia tidak bisa mengambil low-nya. Jadi ini masih naik ya. Ini masih naik, diambil ke sebelah sini ya. Ke sini lalu dia turun, ini low-nya diambil. Ini low-nya diambil, lalu kembali dia naik sampai sini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kan jelas ya. Kalau sudah seperti ini jelas dia market structure-nya ya. Oke, pullback terakhirnya adalah di sini. Ya, pullback terakhirnya berarti ini adalah inducement. Oke, ini inducement. Nah, setelah itu, nah, ketika dia sudah mengambil inducement, ya, ini dah low-nya. Dan ini juga terdapat order block. Nah, order block yang valid itu kalian lihat ini dia terdapat sweep candle. Nah, ya. Jadi ini adalah area order block kita di low valid ini. Kita tandai dulu ya. Benar nggak dia mantul di sana? Nah, nah, lihat. Dan benar saja ya, terdapat OB. Sini dia langsung menuju kenaikannya kembali. Dia turun. Nah, lalu dia ke area OB. Di sini kita bisa melakukan entry dan ini kan trennya lagi sedang naik ya. Maka kita fokus cari buy-nya. Lalu dia naik. Nah, kita lihat nanti di sini di high valid-nya. Di high valid-nya nanti dia tembus ya, tembus atau tidak apa atau malahan dia turun ke bawah menembus low valid ini. Nah, jika dia tembus high valid ini, maka dia akan terjadi boss. Nah, jika dia tembus low valid ini, maka akan terjadinya shock ya, perubahan karakter pada market. Nah, darinya uptrend, jika dia tembus di bawah ini, maka akan terjadi downtrend. Itu ya. Ketika market naik, kita fokus mencari high validnya ya. Dan ketika market turun, kita fokus mencari low valid begitu ya.
Nah, ini kita tanda dulu valid H4. Ya, ini adalah sudah valid H4. Nah, kalau sudah gini kan kita gampang lihat marketnya. Jadi kita tahu uh, kita open posisinya itu di mana. Oke, gampang ya. Nah, jadi kalian coba terus latihan ya. Nanti kita akan bahas tentang konsep market structure lagi. Karena nih waktunya sudah cukup lama juga, nanti kalian bosen. Nanti nanti gue bakal lanjutkan lagi untuk analisa-analisanya, bagaimana cara menggunakan konsep market structure ini ya. Jadi sama saja ya seperti yang tadi gue jelaskan di awal, konsepnya seperti itu. Jadi tinggal kalian menerapkannya ke real market. Cuma di real market itu memang agak tricky ya. Ya, kenapa? Karena ya dari channel-channel ini kita bisa jadi bingung menentukannya di mana gitu ya. Kalau gambar kayak tadi kan gampang. Nah, untuk di real market kita harus sering-sering latihan, sering-sering jeli melihatnya juga ya. Oke, jadi mungkin itu saja dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Semangat, tetap belajar ya. Semangat. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan grup atau di komen ya. Jika ada yang kurang jelas bisa request lah juga ya mau uh, bahas apa begitu ya. Oke, thank you kawan.